Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Gi. Pada kali kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K Guru, terkhusus bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus P3K 2021 dan yang khusus di tahap 1 yang sudah menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup ataupun melakukan pemberkasan, dan tentunya mengenai tahapan selanjutnya yaitu terkait dengan kapan teman-teman sekalian mengantongi NIP P3K, SK dan TMT untuk P3K 2021 beserta juga dengan penggajian tentunya. Oleh karena itu sini kita akan bahas terkait hal tersebut, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait hal tersebut mengenai kapan teman-teman mengantongi ini P3K setelah pemberkasan ataupun pengisian DRH, yaitu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 teman-teman. Itu di bagian ke-7 terkait dengan pengangkatan P3K, yaitu di pasal 29, di mana nanti pengangkatan calon P3K ini itu ditetapkan dengan keputusan PPK tentunya, dan bahwasanya keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan semua tahapan pengisian DRH, pemberkasan, dan PPK nanti menyampaikan kepada Kepala BKN, kemudian terkait dengan penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud, yaitu pada ayat 4, diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Nah, kemudian mengenai hal ini terkait dengan kapan teman-teman mengantongi P3K, SK dan TMT-nya juga dijelaskan, pernah dijelaskan oleh Deputi Suharmen, yaitu salah satu Deputi BKN yang dimuat di media gpnn.com, bahwasanya untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan P3K tahap 1 atau yang sudah menyelesaikan pengisian DRH dan pemberkasan, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharmin mengungkapkan bila instansi mengajukan usulan penetapan NIP P3K minggu pertama Januari, kemudian semua persyaratan administrasi lengkap termasuk kontrak kerja dan prosesnya itu akan lebih cepat. Sebaliknya, bila usulannya baru diajukan akhir Januari, penetapan NIP P3K nanti Februari. Nah, kemudian dia membeberkan kalau mengikuti aturan PP Manajemen P3K, penetapan NIP P3K itu maksimal 2 hari kerja sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tadi, yaitu kami jelaskan. Jika instansi mengusulkan mulai dan 2 Januari, NIP P3K sudah ditetapkan bulan yang sama. Seharusnya memang Januari 2022 calon P3K Guru sudah kantongin NIP P3K dengan catatan semua dokumennya lengkap ya, kata Deputi Suharmen kepada gpn.com Rabu 29 Desember 2021 yang lalu. Nah, terkait dengan SK P3K, Pak Deputi Suharmen mengungkapkan BKN selalu mendorong PPK ketika sudah menerima NIP P3K secepatnya menetapkan SK-nya. Memang butuh proses untuk mencetak SK, tetapi diharapkan tidak makan waktu yang panjang. BKN sih berharap antara penetapan NIP P3K dan SK nggak jauh jaraknya, namun itu dikembalikan kepada daerah lagi, ujarnya. Kemudian begitu juga dengan TMT ya, atau terhitung mulai tanggal TMT ini, jelas Deputi Suharmen dihitung setelah instansi menetapkan kontrak dan SPMT surat perintah melaksanakan tugas. Ini sama seperti CPNS, di mana TMT-nya dihitung setelah diterbitkan SPMT oleh PPK. Apabila PPK sudah menggunakan sistem IT, Deputi Suharmen mengatakan prosesnya bisa cepat. Sebaliknya bila prosesnya manual, tentu akan lama karena diketik satu persatu. TMT ini juga jadi patokan perhitungan gaji P3K nantinya. Jadi teman-teman itu patokan perhitungan gaji bagi rekan-rekan nanti yang sudah lulus P3K 2021 itu terlihat atau dilihat dari TMT-nya. Misalnya 1 Januari 2022 maka gajinya dihitung dari tanggal tersebut. TMT 1 Februari gajinya dihitung mulai Februari. Sebelumnya BKN dalam surat nomor 19456/B MP.01.02 yaitu tertanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Pak Aris Windianto menyebutkan
Pelamar dinyatakan lulus agar mengisi daerah. Tentunya ini sudah lewat teman-teman bagi yang tahap 1 yang sudah ditetapkan jadwalnya sampai 10 Januari 2022 yang lalu. Kemudian terkait dengan pengalokasian untuk gaji P3K untuk formasi tahun 2021, tentunya itu sebenarnya sudah dijelaskan juga pada surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah kami sampaikan juga informasi sebelumnya mengenai perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022, dan surat itu bernomor S-204-PK-2021, di mana di dalam surat ini itu dijelaskan teman-teman bagi rekan-rekan yang dinyatakan lulus di formasi P3K 2021, di mana formasi untuk tahun 2021 itu mencapai sebanyak 507.848 orang. Di sini dijelaskan teman-teman terkait dengan untuk penggajiannya. Nah, di sini di nomor 3, formasi P3K guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud yaitu pada butir 2 huruf A itu merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada 2021, di mana kebutuhan gajinya telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 ya, terkait dengan hal pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena berdasarkan kondisi tersebut sehingga perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASND dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022 itu ditetapkan sebagai berikut. Itu ada 4 poin penting. Dan kalau kita lihat di sini yang pertama, sesuai penjelasan pasal 11 ayat 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022 untuk formasi ASND adalah gaji pokok ya, sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian. Kemudian di sini ada penjelasan lebih lanjut mengenai untuk formasi P3K guru yang lulus untuk formasi di tahun 2021. Nah, dijelaskan untuk kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A, yaitu untuk formasi 2021 teman-teman, sebanyak 14 bulan untuk bayar kebutuhan gaji pokoknya, termasuk gaji, tunjangan hari raya, dan kebijakan gaji ke-13. Jadi teman-teman juga mendapatkan nanti THR dan juga gaji ke-13. Tapi di sini jelaskan lagi dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru itu dimaksud pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Januari 2022, teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan di poin C ini untuk penjelasan formasi P3K 2022 teman-teman. Nah, kita langsung saja ke poin D-nya. Jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 dan tidak terserap sebagaimana dimaksud pada butir 3 itu menjadi pengurang dalam perhitungan kebutuhan penggajian P3K. Nah, itu teman-teman, apabila jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 tersebut lebih besar, maka total kebutuhan gaji P3K tahun 2022 seluruhnya bersumber dari dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021. Nah, mengenai jumlah formasi P3K dan kebutuhan gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2 untuk masing-masing daerah itu nanti ada lampirannya yang sudah juga kami sampaikan, yaitu di sini teman-teman itu ada lampiran mengenai DAU untuk tahun anggaran 2022. Nah, kemudian lebih lanjut dijelaskan lagi mengenai alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 dan alokasi DAU tahun anggaran 2022 untuk P3K guru itu merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmark ya. Artinya ini sudah harus digunakan untuk dana alokasi penggajian P3K guru teman-teman, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja yang lain. Nah, ini surat yang sudah diserahkan atau sudah dipublish ke gubernur, bupati ataupun wali kota seluruh Indonesia dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, itu informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga ini menjadi juga motivasi bagi rekan-rekan sekalian yang akan mengikuti seleksi ASN P3K tahap 3 maupun P3K di tahun 2022 nantinya. Bahwasanya untuk penggajian untuk P3K tahun anggaran 2022 juga sudah diperhitungkan teman-teman untuk setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.